ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan Yesus kiranya firman-Mu berkata kepada kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan Yesus, aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu. Tuhan Yesus, banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, kiranya Engkau ampuni kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Nah, untuk itu kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau bernyanyi setinggi-tingginya langit. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Baiklah adik-adik, sekarang ikuti kakak ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut pengakuan iman sulit kita, kakak mau tanya nih, kira-kira kalau adik-adik dipanggil sama Tuhan dijawab nggak? Dijawab. Tuh, abang kakak guru sekolah minggunya menjawab. Berarti adik-adik harus semangat juga untuk menjawabnya. Nah, kita mau menyanyikan lagunya Tuhan Memanggil Namamu. Baiklah adik-adik, sekarang kita berdiri di tempat kita masing-masing. Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah
kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Jadi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Allahku Besar. Ayo Bang. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, firman Tuhan di minggu Advent hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, dalam masa Advent sekarang ini, gereja secara khusus mengajak kita semua untuk secara aktif mempersiapkan diri menyambut kedatangan penyelamat dunia. Menyambut kedatangan penyelamat dunia. Bacaan dalam minggu Advent pertama menyatakan tentang Raja Damai yang akan datang karena orang Yahudi pada masa Yesus sedang menantikan seorang Mesias atau penyelamat. Dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 1 tadi tentang asal dari Raja Damai, yaitu suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dalam kamus bahasa besar adik-adik, bahasa Indonesia dikatakan adalah tunggul itu adalah pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di dalam tanah sehabis ditebang. Jadi Mesias yang akan datang merupakan suatu kehidupan baru dan buah yang keluar dari sesuatu yang sudah ditebang. Mesias yang akan datang itu memiliki karakter yang dipenuhi dengan roh Allah, sebagai dinyatakan dalam Yesaya 11 ayat 2 tadi. Ya, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Yang menjadi dasar dari itu semua adalah takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, ini juga seharusnya menjadi dasar segala komitmen dalam kehidupan kita untuk mengenal, untuk mencintai dan melayani Tuhan. Mesias akan datang untuk membawa keadilan dengan cara yang sangat berbeda dengan cara yang ada pada masa itu. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 3b sampai ayat 5, kalau kita perhatikan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh anak-anaknya untuk saling menghakimi.
menghakimi, saling menyalahi. Karena takaran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain kelak akan dipakai oleh Tuhan di tahta pengadilannya untuk menghakimi kita. Jadi adik-adik, karena itu mulai dari hari ini hentikan menghakimi atau mengkritik tajam orang lain, karena dengan demikian menghindari diri kita dari penghakiman Allah. Allah telah menetapkan sejak semula bahwa hanya Dialah yang berhak melakukan penghakiman atas diri manusia. Tuhan yang akan selalu menyertai kita agar kita terus-menerus mengembangkan kasih dalam kehidupan kita. Selamat Advent, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di minggu Advent yang pertama untuk ibadah sekolah minggu hari ini, di mana kami ingatkan melalui Yesaya terus-menerus mengembangkan kasih di dalam menyambut kedatangan penyelamat dunia, di mana Tuhan Raja Damai akan datang, di mana kami sangat-sangat menantikan kedatangan Mesias yang kedua kalinya, yang akan membawa keselamatan bagi setiap orang percaya. Mampukan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar kami nanti turut serta diselamatkan pada saat kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Berkati kami seluruhnya, anak-anak sekolah minggu, dan setiap sekolah kami, dan setiap kehidupan kami. Berkati juga orang tua dan saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Berkati para pemimpin bangsa kami. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat, shalom. Bagaimana adik-adik, firman yang dibawakan Romo Pendeta sudah dicatat bukan? Jadi adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu Cuy Cepampa. Sekarang mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Sekarang mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Kita mengucapkannya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.